Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayatinafi Ahlim 2020-11-209 akan mempresentasikan mengenai analisis strategi pemasaran studi kasus pada perusahaan manufaktur PT Nestle. Latar belakang, Nestle merupakan sebuah perusahaan multinasional di Vevey, Swiss dan bergerak dalam bidang makanan. Didirikan pada tahun 1867 oleh Henry Nestle. Perusahaan ini menghasilkan makanan dan minuman seperti makanan bayi, susu, kopi, coklat, dan lainnya. Perusahaan ini masuk dalam bursa saham SWX Swiss Exchange. Nestle mulai tumbuh dan berkembang menjadi sebuah perusahaan makanan terbesar di dunia, serta perusahaan makanan dan minuman yang telah dicapai oleh banyak orang di seluruh dunia secara turun-temurun hingga sekarang. Perusahaan Nestle tersebar di seluruh negara. Nestle berkomitmen untuk tetap mengembangkan produk melalui inovasi dan renovasi demi memuaskan kebutuhan konsumennya di seluruh dunia. Rumusan masalah. Bagaimana strategi pemasaran yang diterapkan pada PT Nestle? Kedua, bagaimana pengaruh strategi pemasaran dalam pengembangan perusahaan? Tujuan. 1. Untuk mengetahui strategi pemasaran yang diterapkan oleh PT Nestle dalam menghadapi pesaing. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh strategi pemasaran dalam pengembangan PT Nestle. Analisis lingkungan pemasaran. Pada slide di atas terdapat kantor pusat dan kantor cabang. Analisis lingkungan pemasaran eksternal. Analisis lingkungan pemasaran eksternal bertujuan untuk mengetahui ancaman dan peluang. Ancaman adalah suatu kondisi dalam lingkungan umum yang dapat menghambat usaha-usaha perusahaan untuk mencapai daya saing strategis. Sedangkan peluang adalah kondisi dalam lingkungan umum yang dapat membantu perusahaan mencapai daya saing strategis. Proses yang dilakukan secara kontinu untuk melakukan analisis lingkungan eksternal adalah dengan melakukan pemindaian, scanning, pengawasan, monitoring, peramalan, forecasting, dan penilaian. Lingkungan makro. Pada lingkungan makro terdiri dari faktor teknologi, alam, politik, ekonomi, kebudayaan, dan faktor demografi pada lingkungan ini. Nestle selalu memanfaatkan faktor-faktor tersebut untuk menyusun sebuah strategi pemasaran di setiap negara. Lingkungan mikro. Pada lingkungan mikro terdiri dari pemerintah, pelanggan, pesaing, pemasok, perantara pemasaran, dan masyarakat umum. Lingkungan makro teknologi. PT Nestle membuat suatu teknologi yang selalu baru, tetapi selalu memperhatikan lingkungan yang sehat. Dampak teknologi baru Nestle adalah merupakan masalah penting yang dapat menjaga eksistensi di pasar dunia saat ini, serta mendukung kualitas dan produk Nestle. Untuk mengkoordinasi seluruh unit bisnis di seluruh dunia, maka dibutuhkan peranan sistem teknologi informasi yang bisa mengkoordinasi seluruh aktivitas bisnis agar diperoleh competitive advantage. Komponen internet dikenal dengan Nestle Internet Via Assistant atau dikenal dengan Nikita. Nikita ini merupakan software yang dikembangkan oleh Nestle sendiri dan menjadi blueprint bagi pengembangan proyek internet selanjutnya. Sistem ini digunakan lebih dari 80.000 karyawan Nestle di seluruh dunia. Kebudayaan, bahwa arah perubahan budaya dapat mendatangkan ancaman dan peluang sepanjang adanya kesesuaian dengan perusahaan. Pendirian cabang pabrik Nestle harus memperhatikan budaya perusahaan yang berlaku di suatu negara. Selain itu, perusahaan Nestle selalu dapat melihat kebudayaan masyarakat yang berkembang di suatu negara, sehingga negara dapat mencocokkan produk dengan sebuah negara dan dapat menentukan strategi harga yang baik serta cocok untuk negara tersebut. Yang kedua, ekonomi. Evaluasi strategi termasuk mempertimbangkan tentang ekonomi, terutama inflasi dan dasar kondisi kesehatan ekonomi yang diukur dari tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Investasi pada Nestle padat modal membutuhkan waktu yang dapat pada situasi ekonomi yang sehat daripada saat ekonomi lesu. Biasanya dalam kenyataan lapangan cukup dengan melihat kondisi ekonomi pada umum akan dapat mengukur kesehatan ekonomi industri individual. Demografi. Tren demografi dapat menjadi kekuatan utama yang mendasari kekuatan pasar. Beberapa variabel demografi meliputi umur, pendapatan, pendidikan, dan letak geografi. Hal ini berarti bahwa ada pasar bagi produk Nestle untuk masuk tanpa secara cepat dan mendukung semua perusahaan dan industri
mempengaruhi dengan baik garis besar strategi perusahaan. Contohnya dapat dilihat pada bawah ini. Lingkungan politik dan hukum. Lingkungan politik atau political environment adalah hukum instansi pemerintah dan kelompok. Penekanan yang mempengaruhi dan membatasi berbagai organisasi dan individu dalam suatu masyarakat tertentu. Lingkungan hukum merupakan latar belakang hukum dan persatuan di mana perusahaan merupakan jajaran operasinya. Suatu perusahaan dalam negeri harus mengikuti hukum dan kebiasaan negara asalnya. Salah satu contoh pengambilan lingkungan hukum kepada perusahaan Nestle adalah pencatatan semua produk makanan dan minuman Nestle di BPOM, terutama susu formula. Ini berarti produk Nestle lolos uji keamanan dan keberhasilan produk-produknya. Ini menandakan bahwa produk makanan dan minuman Nestle aman dikonsumsi bagi customer. Selain BPOM, di lingkungan hukum juga menyangkut tentang perizinan usaha dan akta-akta pendirian usaha, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, surat izin usaha perdagangan atau SIP, dan lain-lain. Lingkungan sumber daya alam. Nestle sangat bergantung terhadap persediaan sumber daya alam hayati dan non-hayati, karena produk-produk Nestle merupakan makanan dan minuman, jadi sebagian besar sumber daya justru berasal dari alam. Penggunaan sumber daya alam hayati berasal dari hewan, sapi, dan tumbuh-tumbuhan seperti coklat, gandum, stroberi, beras, kopi, teh, jagung, di mana persediaan sumber daya alam hayati ini sangat berpengaruh terhadap proses produksi dan dari makanan dan minuman produk makanan Nestle. Selain menggunakan sumber daya alam hayati, penggunaan sumber daya alam non-hayati juga diperlukan seperti ketersediaan air dan sinar matahari. Air diperlukan untuk bahan campuran minuman produksi dari Nestle, di mana ketersediaan air yang cukup dan mempengaruhi terhadap volume produksi minuman produk Nestle. Sinar matahari digunakan untuk proses pengeringan gandum sebelum kemudian diolah menjadi sereal. Lingkungan mikro. Pemerintah. Pemerintah mempunyai peran penting dalam kehidupan Nestle. Pemerintah biasanya berfungsi sebagai wasit dan memastikan aturan berjalan dengan semestinya. Dalam peran ini, pemerintah akan mengeluarkan aturan-aturan perundang-undangan yang akan mempengaruhi kehidupan PT Nestle sendiri. Bagi perusahaan negara, pemerintah menjadi pesaing langsung Nestle yang kebetulan berada pada bidang usaha yang sama. Manajer perusahaan Nestle harus memahami proses pengambilan keputusan pemerintah. Meskipun pemerintah diharapkan menjadi wasit yang adil, tapi pengambilan keputusan akan diwarnai oleh pembentukan kepentingan dengan memimpin manajemen Nestle dapat melakukan antisipasi yang tepat. Pelanggan. Nestle selalu menuai sukses di setiap negara karena Nestle selalu memperhatikan kecocokan lidah dan para konsumennya. Di setiap negara, produk Nestle mempunyai rasa, kesamaan, dan harga yang berbeda. Di semua Nestle lakukan karena di setiap negara pasti selalu ada perbedaan pada selera seperti pada rasa dan harga. Jadi, Nestle mempunyai komitmen untuk bisa menyesuaikan produknya di setiap negara yang berbeda agar produknya dapat diterima serta dinikmati oleh konsumen sehingga timbul kepuasan. Persaingan antar industri. Sebagai produsen makanan dan minuman terkemuka, Nestle sangat jeli menipu produk-produk yang disenangi konsumennya. Terbukti, pengendalian jenis produk berdasarkan rasa atau tekstur dalam berbagai negara sukses berat. Strategi pemasaran dengan konsep emotional marketing boleh dibilang sukses besar. Konsep yang menggerakkan emosi konsumen sehingga menjadi pendekatan dengan produk tersebut. Sebagai produsen makanan dan minuman, Nestle nyaris melenggang sendirian tanpa bersaing kemunculan berbagai merek lain. Tak mampu menggoyahkan kedudukan Indofood sebagai produsen terbesar produk-produk lain, hanya memperebutkan 25% pasar yang disisakan Nestle. Dari banyaknya pesaing tersebar Nestle, di antaranya adalah Unilever, karena perusahaan ini mempunyai varian yang begitu banyak di pasaran dan telah lama berada di pasar dunia. Hal ini tidak membuat PT Nestle kehilangan motivasi untuk tetap bisa bertahan. PT Nestle yakin bahwa dominasi pasar produknya akan dikuasai oleh produk-produk Nestle, sebab perusahaan pioneering makanan dan minuman itu sudah memiliki brand juga rasa yang cocok. Dengan berbagai besar lidah masyarakat Indonesia bahkan dunia. Namun, demikian persaingan, bisnis jenis ini tidak akan berhenti karena produk lain melihat peluang besar di sektor usaha ini. Hal ini tertentu mengungkapkan konsumen karena semakin mempunyai berbagai pilihan.
Perantara pemasaran, Nestle memasarkan produknya melalui database Nestle. Database ini menggunakan satu kode produk tunggal, sehingga pembeli produk Nestle di suatu negara dapat membeli produk yang sama dari individu-individu Nestle di negara lain. Iklan membawa peran penting untuk pertumbuhan brand Nestle. Oleh sebab itu, Nestle disebar ke iklan-iklan ke seluruh dunia untuk menunjukkan penjualan produk Nestle sendiri. Nestle telah membangun distribusi channel sendiri yang menyediakan produk-produk untuk pembelian dimanapun dan kapanpun konsumen membelinya. Nestle mencoba menyalurkan ke semua outlet sebisa mungkin, lalu kemudian menjual dan retail channel. Selain itu, Nestle mempunyai strategi marketing mix yang bagus sehingga dalam pemasaran di lapangan Nestle tidak mendapat kesulitan yang besar. Pemasok. Pada PT Nestle, pemasok membentuk hubungan penting dan menghantar semua nilai perusahaan. Pemasok menyediakan berbagai macam sumber daya yang digunakan pada perusahaan untuk menghasilkan produk yang sesuai kualitas perusahaan. Pemasok sangat mempengaruhi pasaran karena apabila pemasok melakukan kesalahan, maka akan mempengaruhi kualitas produk sehingga mengakibatkan penurunan pemasaran dan mengurangi nilai kepuasan pelanggan. Masyarakat umum. Dalam pengembangan Nestle dan pelanggan sangat berhubungan positif. Nestle tergolong pada pemilihan potensi kebutuhan nyata, karena produk dari Nestle dapat digunakan pada semua kalangan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Produknya pun mudah ditemui dan lingkungan masyarakat. Analisis lingkungan pemasaran internal. Lingkungan internal adalah faktor-faktor yang muncul dari dalam perusahaan itu sendiri. Faktor-faktor tersebut berhubungan dengan masalah dalam perusahaan yang mengikuti kinerja perusahaan seperti faktor produksi, pemasaran, sumber daya keuangan, sumber daya manusia, dan penelitian pengembangan. Pemasaran. Pada aspek pemasaran, Nestle telah menggunakan strategi pemasaran dengan konsep emosional marketing. Dapat dikatakan sukses besar konsep yang mengangkat emosi konsumen sehingga terjadi kedekatan dengan produk tersebut. Tak hanya itu, Nestle juga menetapkan strategi promosi yang senantiasa diprioritaskan oleh kebutuhan dan kepuasan pelanggan berdasarkan pada potensial market. Nestle juga menggunakan strategi mass contamination, yaitu strategi perbuatan produk dan jasa yang semakin unik, secara cepat dan murah. Strategi diciptakan dengan maksud untuk lebih banyak lagi menarik perhatian konsumen, dengan menciptakan berbagai jenis produk dengan jumlah yang tinggi. Alasan dasar penerapan strategi ini adalah konsumen tidak memiliki permintaan yang tetap, selera pasar selalu berubah-ubah. Nestle menerapkan strategi manajemen kontrol sistem yang terdiferensiasi dengan mengandalkan otoritas pengambilan keputusan di masing-masing unit bisnis sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan kondisi di masing-masing negara. Untuk koordinasikan seluruh unit bisnisnya di seluruh dunia, maka dibutuhkan peranan sistem teknologi informasi yang bisa mengkoordinasi seluruh aktivitas bisnis agar diperoleh competitive advantage. Memilih atau membangun strategi yang dapat membantu perusahaan pada suatu periode waktu menjadi kata kunci yang harus dilakukan oleh manajer Nestle. Strategi perusahaan disesuaikan dengan ukuran dan karakter perusahaan. Perusahaan seperti Nestle yang telah melakukan diversifikasi bisnis pada umumnya memiliki dua tingkatan strategi, yaitu strategi unit bisnis atau company strategy, dan kedua strategi korporasi yang menentukan berbagai bisnis yang akan diusahakan termasuk pengelolaan keseluruhan portofolio bisnis perusahaan tersebut. Keuangan. Laporan keuangan Nestle dilaporkan oleh setiap cabangnya dalam jangka waktu seminggu sekali. Dengan dilakukannya hal ini, Nestle Pusat dapat mengontrol dengan baik keuangannya dan dapat menghindari terjadinya rentang kontrol dalam manajemen keuangannya. Nestle pun selalu melakukan pemantauan-pemantauan ke setiap cabangnya dengan terus melakukan pemantauan selain ingin mengontrol kinerja perusahaannya, tapi juga agar dapat menanamkan persatuan yang kuat di setiap kantor cabang Nestle yang tersebar di hampir berbagai wilayah negara. Sumber daya manusia. Nestle tentunya membutuhkan sumber daya dalam membutuhkan antara lain SDM, infrastruktur sehingga know atau pengetahuan. Manajemen penanggung jawaban dalam penyelesaian sumber daya ini sehingga mereka membentuk tim logistik terdiri untuk membentuk dukungan cukup pada tim yang mengimplementasikan pada Nestle. Tim logistik umumnya dipimpin oleh manajemen puncak yang berperan sebagai mediator antara manajemen puncak dan tim untuk daya dan tanggung jawab dalam menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam waktu yang tepat, saat yang tepat, dan kualitas yang tepat pula.
sehingga kinerja perusahaan dapat terjalin dengan baik dan benar. PT Nestle sendiri selalu melakukan open recruitment yang berbeda di setiap cabang-cabangnya. Perusahaan memprioritaskan orang-orang asli yang tinggal di negara tersebut. Hal ini agar mendapatkan sumber daya manusia yang cocok dengan budaya perusahaan yang berlaku di negara tersebut. Tapi perusahaan juga selalu mendatangkan tenaga ahli yang berasal dari negara yang berbeda. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia di setiap negara memiliki perbedaan. Riset dan pengembangan. Sebelum mengeluarkan produknya, Nestle pasti melakukan survei yang penelitian produknya kepada pasar agar dapat mengetahui kedudukan dan pengembangan produk tersebut, dan agar nantinya saat produk Nestle yang akan dikeluarkan dapat diterima oleh para konsumen. Nestle selalu melakukan uji produknya ke pasar sebelum benar-benar pemasarannya ke pasar luas. Produk yang telah lulus uji itu harus memenuhi suatu syarat uji kelayakan agar dapat dikonsumsi oleh konsumen. Produk Nestle tidak menyebabkan sesuatu yang bersifat negatif. Pada PT Nestle, proses produksi harus sesuai dengan standarisasi pabrik dan WHO. Dari yang pertama yaitu pemilihan bahan baku, Nestle sangat bergantung pada bahan baku yang berasal dari alam, baik itu hayati maupun hayati seperti coklat, gandum, stroberi berasal dari teh dan jagung. Produksi. Pada proses produksi, Nestle telah menggunakan teknologi mesin yang canggih sehingga dapat menghemat waktu dan dapat memastikan produk tetap steril. Mesin hanya dimonitoring oleh satu monitor saja sehingga minim hubungan langsung antara produk dan pekerja. Berikut merupakan visi dan misi Nestle. Berikut merupakan tujuan Nestle. Nestle berkeinginan untuk memberikan produk-produk yang sehat bagi masyarakat luas di seluruh dunia sehingga orang-orang di seluruh dunia dapat terjamin kesehatannya dengan hadirnya produk-produk Nestle yang terjamin kualitasnya. Selain itu, Nestle mempunyai tujuan seperti kebanyakan perusahaan lainnya, yaitu ingin dapat bersaing dengan perusahaan lain dengan bersaing yang sehat dan dapat menguasai pasar dunia. Sekarang tujuan dari perusahaan Nestle untuk menguasai pasar dunia secara sehat sudah hampir terwujud dengan menggunakan strategi pasar yang bagus serta kerja Nestle semakin kuat dan berkembang dengan pesat. Berikut merupakan kinerja perusahaan. Di pasar dunia, sekarang Nestle mempunyai grafik yang sangat menanjak dari tahun ke tahun. Hal ini terbukti dengan sudah banyaknya pabrik-pabrik yang terdiri di hampir seluruh dunia. Nestle juga mengakhirkan produk-produk yang baru dengan berbagai bentuk kemasan yang baru, sehingga harga dari produk Nestle dapat terjangkau oleh semua kalangan masyarakat luas di seluruh dunia. Selain kegiatan-kegiatan yang bersifat komersial, Nestle pun mengadakan kegiatan-kegiatan sosial dengan memberikan santunan kepada yayasan-yayasan sosial di seluruh dunia. Tak semudah itu, Nestle juga mempunyai permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain kualifikasi produk, jaringan internasional, prospek pengembangan pasar internasional, dan strategi pasar internasional. Analisis SWOT pada PT Nestle. 1. Strike. Produk dari Nestle merupakan produk dengan kualitas keunggulan disertai jaminan mutu dan kualitas dari Nestle dengan standar mutu dan terhadap produk yang ketat. Nestle memiliki tim pemasaran yang kompeten dengan program promosi atau iklan yang mengancam. Weakness. Penyusutan pasar merupakan pukulan berat untuk produsen susu formula, salah satunya Nestle. Strategi promosi melakukan kampanye yang ditempuh oleh Nestle mengabaikan etika promosi dan ini dengan penelitian kesehatan tentang keunggulan asli dibandingkan susu formula. Opportunity. Penyediaan makanan yang bebas dari bahan alergen seperti bebas gluten dan bebas kacang membuat Nestle kafe di kota-kota besar untuk menyediakan produk Nestle secara khusus dan jangkauan seluruh pasar. Threat. Sebuah ancaman bagi Nestle adalah kenyataan bahwa beberapa pasar yang mereka masuki sudah matang. General Mills telah menjadi pesaing kuat Nestle dan mereka tidak kurang pengalaman dan kekuatan. Analisis segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi. Segmentasi adalah proses pembagian pasar dalam beberapa kelompok berdasarkan kebutuhan dan keinginan yang sama. Segmenting dibagi menjadi 4, yaitu geografis, demografis, sosiografis, dan behavioral. Perusahaan Nestle menggunakan beberapa analisis Nestle meluncurkan produk mereka untuk beberapa variabel seperti demografis. Data tersebut akan dikelompokkan menurut
besar keluarga, pekerjaan, loyalitas konsumen, jenis kelamin, pendidikan, etnis, dan generalisasi. Kemudian tim location akan menganalisis data yang diperoleh dalam demografis. Segmentasi bertujuan untuk melihat potensi area coverage dan untuk memprediksi kelompok produk yang dibutuhkan konsumen. Geografi. Bagian pasar sesuai dengan geografi seperti bangsa, wilayah, negara, provinsi, kabupaten, kota, lingkungan, kabupaten, populasi. Pada produk Nestle mempersembahkan produk sesuai dengan kebutuhan wilayah tersebut. Misal perusahaan Nestle di Singapura telah mensegmentasi para Nescafe berdasarkan cuaca geografi yang hangat, dingin, atau panas. Mereka juga mempertimbangkan wilayah negara, wilayah pedesaan, dan wilayah dunia. Nestle dengan mudah mengidentifikasi perusahaan geografis dalam kebutuhan dan keinginan. Psikografis, gaya hidup dan kepribadian Nestle mensegmentasi pada gaya hidup dan kepribadian. Contoh produk Nescafe 3-in-1 yang diproduksi untuk orang-orang yang tidak memiliki waktu untuk makan. Behavioral, pada produk Nestle diposisikan sebagai produk yang bermanfaat karena dapat dinikmati dari berbagai kalangan, usia, jenis kelamin, maupun agama. Contoh dan kau diposisikan sebagai susu yang kaya manfaat sebagai seluruh konsumen secara khusus oleh anak-anak dalam usia pertumbuhan. Gizi dan nutrisi yang terkandung dalam susu dan kau sangat berguna bagi perkembangan otak dan fisik anak. Individual, segmentasi individual produk PT Nestle difokuskan pada individual atau personal dengan gaya hidup sehat, usia yang produktif. Misal produk Bear Brand dan Denko adalah untuk individu yang mengkonsumsi susu setiap hari. Produk minuman kopi Nescafe adalah untuk individual yang suka mengkonsumsi kopi, yaitu rata-rata dari kalangan orang dewasa. Targeting. Targeting menetapkan target pasar yang ingin perusahaan sasar. Targeting merupakan tindakan menilai ketertarikan dan minat dari beragam segmen pasar. Kemudian menentukan segmen pasar mana yang akan perusahaan jadikan sebagai target pasar. Nestle menggunakan differentiated marketing dan convergence marketing. 1. Differentiated marketing. Target pasar ini menargetkan segmen pasar yang berbeda dan desain penawaran terpisah untuk masing-masing. Ini telah meluncurkan berbagai jenis produk untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi dan posisi yang lebih kuat di pasar dalam segmen. Ia telah menargetkan pasar dengan usia, ukuran keluarga, pendapatan, dan pekerjaan yang dapat demikian mereka meluncurkan produk mereka. Mereka juga menargetkan pasar dengan status loyalitas. Dengan demikian, konsumen dapat loyal kepada mereka. Kedua, contractual marketing. Yang dimaksud dengan contractual marketing adalah perusahaan Nestle sudah memperoleh nilai pasar yang tinggi dikarenakan perusahaan Nestle mengetahui banyaknya informasi terhadap konsumennya. Nestle mempresialisasi dalam bentuk produk-produk yang sehat dan dapat diterima oleh perusahaan seluruh golongan. Jadi, target pasar yang digunakan oleh Nestle yang bergerak pada bidang produk makanan adalah full market coverage, yaitu perusahaan dapat melayani semua segmen dengan produk yang dibutuhkan. Karena Nestle tidak membatasi kalangan tertentu atau dalam arti mereka dapat menjual produknya dan dapat digunakan dari berbagai kalangan baik kalangan atas, menengah, maupun bawah. Tak hanya itu, produk pun dapat dinikmati tanpa melihat gender, etnik, maupun agama. Positioning atau penempatan produk yang merupakan upaya untuk menempatkan posisi produk dalam menghadapi pesaing. Pengembangan strategi pemasaran ini bertujuan untuk mempengaruhi tentang bagaimana suatu segmen pasar tertentu menilai produk maupun jasa ketika dibandingkan dalam kompetisi pasar. Performance Benefit Factor. PT Nestle bekerja secara strategi untuk membangun posisi yang kokoh di benak konsumen mereka. PT Nestle berkomitmen untuk selalu mengembangkan dan memberikan yang terbaik pada konsumen melalui produk-produknya. Nestle membuat gerakan yang cemerlang untuk memperkenalkan produknya kepada konsumen. Contohnya melalui produk Milo. Mereka membuat inovasi-inovasi baru pada segi kemasan dan juga khasiatan untuk perkembangan dan masa tumbuh anak-anak. Conference Benefit Factor. Dalam memproduksi produknya, Nestle berkomitmen untuk mengutamakan kenyamanan konsumennya dalam mengkonsumsi produk-produknya. Nestle berusaha membuat konsumen tidak takut untuk membeli produknya, karena Nestle sudah bersertifikasi WHO dan BPOM dan juga telah memiliki sertifikat halal dari MUI. Dalam hal ini, penyimpanan Nestle memberikan pengawet alami sehingga produk dapat dikonsumsi setiap saat. Price Benefit Factor. Hal yang dapat
dibanggakan oleh Nestle adalah terjangkaunya harga pada setiap produknya. Tidak hanya memberikan harga yang terjangkau, tapi juga memberikan khasiat dan manfaat pada konsumennya. Atas dasar ini, mereka sudah dapat menghasilkan produk yang terjangkau namun bermanfaat dan khasiat bagi masyarakat. Psikologi benefit factor. Produk-produk yang dihasilkan Nestle juga dapat meningkatkan psikologi konsumen. Dalam produk Milo, Nestle membuat konsumen, terutama anak-anak bawah setelah konsumsi mereka akan lebih percaya diri atau tersugesti, menjadi lebih kuat, sehat, dan lebih berkembang cepat. Produk-produk PT Nestle memiliki desain-desain packaging yang menarik dan dapat unggul lebih dari pesaingnya. Selain desain packaging yang bagus, tentunya juga aman sehingga kondisi produk akan tetap terjaga. Cara Nestle memposisikan produknya dengan berupaya membedakan dengan produk dari perusahaan lain, yaitu dengan product differentiation, image differentiation, channel differentiation, dan service differentiation. Analisis strategi produk. Strategi dalam pemberian merek menggunakan strategi nama perusahaan yang dikombinasikan dengan merek produk individual. Nestle adalah satu perusahaan makanan ternama di dunia. Perusahaan ini memproduksi beragam makanan dan minuman yang dikelompokkan dalam baby food, bottled water, cereal, chocolate and confection, coffee, quick channel, and frozen food, dairy, drink, fruit service, healthcare, nutrition, ice cream, fintech, and weight management. Analisis strategi harga. Strategi harga adalah kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga jual produk mereka. Beberapa perusahaan mungkin menetapkan harga dengan lebih mempertimbangkan pasar atau market-based pricing, sementara yang lain lebih mempertimbangkan biaya produksi atau cost-based pricing. Penetapan harga merupakan salah satu keputusan terpenting dalam pemasaran. Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang menandakan pemasukan atau pendapatan. Jika harga yang ditawarkan terlalu mahal, maka produk tersebut akan sulit dijangkau oleh pasar sasaran. Sebaliknya, jika harga yang diberikan terlalu murah, maka perusahaan sulit untuk mendapatkan laba. Dalam menetapkan harga, Nestle berorientasi pada persaingan. Tujuan dari penetapan harga ini agar 1. Dapat menyaingi pesaing, 2. Kemungkinan kualitas produk, 3. Persaingan bukan harga. Analisis strategi distribusi. Strategi distribusi adalah bagian dari strategi pemasaran yang berkaitan dengan upaya produsen agar produk sampai ke perantara dan pelanggan akhir. Tujuan adalah untuk memastikan bahwa konsumen menemukan produk mereka dalam jumlah yang tepat pada waktu yang tepat. Semua perusahaan perlu melakukan fungsi distribusi dan hal ini sangat penting bagi pembangunan perekonomian masyarakat karena bertugas menyampaikan barang dan jasa yang diperlukan oleh konsumen. Nestle mendistribusikan produknya menggunakan sistem keamanan dan keamanan yang baik, sehingga produk yang didistribusikan ke gerai-gerai dan gudang-gudang yang menjualnya dan menyimpan produknya. Contoh, Nestle Indonesia mendistribusikan produk Nestle ke gerai dan gudang di seluruh Indonesia sehingga produk lebih mudah dijangkau masyarakat lebih luas dan dikonsumsi di seluruh pelosok negeri. Strategi promosi. Dalam mempromosikan produknya, PT Nestle melakukan strategi komunikasi pemasaran dengan konsumen dengan menggunakan bentuk periklanan atau advertising, baik itu media cetak maupun elektronik. PT Nestle pun aktif melakukan event-event di berbagai negara untuk melakukan pemasaran secara langsung. Harga produk Nestle tergolong umum, dikarenakan perusahaan membidik konsumen masyarakat dengan gaji midpoint karena memiliki daya beli yang mendasar. Place atau tempat. Nestle menerapkan produk-produknya di perusahaan retail, kebutuhan pokok-pokok, dan toko-toko yang menyediakan kebutuhan pokok. Hal tersebut dilakukan agar dapat dijangkau dengan mudah oleh seluruh masyarakat. Perusahaan retail yang menyediakan produk Nestle juga merupakan perusahaan yang cukup besar seperti Alfamidi, Alfamart, Indomart, Indogrosir, Hypermart, maupun Superindo. Perusahaan-perusahaan tersebut sudah cukup dipercaya oleh kalangan-kalangan masyarakat. Oleh karena itu, menjadi keuntungan bagi Nestle sendiri karena dapat bekerja sama dengan perusahaan tersebut dan dapat meningkatkan target penjualan. Penutup, kesimpulan. Jadi, lingkungan pemasaran sangat luas, mencakup lingkungan mikro internal dan makro eksternal. Artinya, yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan bukan hanya hal-hal yang ada dalam manajemen itu sendiri, tapi juga dalam aspek luar perusahaan menjadi pertimbangan dalam perusahaan.
dunia bisnis dan manajemen. Perusahaan harus mengamati 6 kekuatan utama, yaitu demografi, ekonomi, sosial budaya, alam, teknologi, dan politik hukum. Pemasaran harus memperhatikan interaksi mereka karena akan menimbulkan peluang dan ancaman baru. Pertumbuhan yang eksplosif memberikan implikasi besar kepada bisnis serta daya beli yang tersedia dalam ekonomi tergantung pada tingkat penghasilan, harga, tabungan, utang, dan ketersediaan kredit saat ini. Saran: 1. Dalam menerapkan strategi, jika dilakukan secara baik, maka akan menghasilkan sesuatu efek yang baik bagi konsumen juga produsen. Dari segi strategi yang digunakan Nestle dalam memasarkan produknya sudah bisa dikategorikan sangat baik. Untuk pelaksanaan promosi agar bisa lebih gencarkan lagi agar tidak hanya masyarakat sekitar tapi seluruh masyarakat bisa mengetahui promosi yang dilakukan, di mana zaman yang semakin canggih ini dimanfaatkan untuk melakukan promosi yang lebih luas lagi. Yang kedua, untuk konsumen agar tetap menjadi supporter bagi perusahaan Nestle dengan memberikan masukan-masukan yang positif dan membantu perusahaan untuk berinovasi lebih baik lagi. Berikut merupakan produk yang diproduksi oleh perusahaan Nestle. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata maupun salah perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.